Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Market Update hari Jumat 28 November 2025. Sebelum kita masuk ke pembahasan, gue mau info kalau kita akan ngadain live streaming ketika ada video update harian seperti ini yang like-nya mencapai 100. Supaya gue tahu antusias teman-teman dan gue juga jadi semakin semangat ke depannya ya. Semoga bisa tercapai 100 likes-nya. By the way, gue mau say thank you dulu buat kemarin yang sudah join live streaming semalam. Dan sorry juga ya, karena tiba-tiba live-nya itu berhenti. Mungkin masalah koneksi, mungkin juga di settingan live streaming, gue nggak tahu. Tapi nanti coba akan gue cari tahu. Semoga kedepannya bisa lebih baik. Tapi probably kalau kita achieve 100 likes, format live-nya akan seperti itu ya. Sekarang kita langsung ke pembahasan. Kemarin dan hari ini adalah hari Thanksgiving di US. Bursa saham US kemarin tutup dan akan tutup lebih awal di hari Jumat ini. Jadi kita bisa expect volume perdagangan yang sangat tipis dan likuiditas yang rendah. Tapi jangan lengah, di balik liburan ini ada perubahan besar dalam prediksi Wall Street dan kekacauan data ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita langsung ke berita yang pertama. Berita terbesar hari ini datang dari raksasa perbankan JP Morgan. Sebelumnya JP Morgan memprediksi The Fed tidak akan memotong suku bunga di bulan Desember, tapi hari ini mereka resmi mengubah prediksi mereka. JP Morgan sekarang memperkirakan The Fed akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis point pada pertemuan Desember 2025. Kenapa ini penting? Ketika bank terbesar di US berubah menjadi bullish atau pro pemotongan suku bunga, ini memberikan kepercayaan diri besar pada pasar bahwa likuiditas akan kembali mengalir di akhir tahun. Ini adalah sinyal positif untuk Bitcoin dan juga pasar saham. Terus kita lanjut ke berita yang kedua. Namun ada sisi gelapnya juga nih. Dampak dari shutdown pemerintah kemarin ternyata menghancurkan jadwal data ekonomi US. Biro Analisis Ekonominya US memberikan pengumuman mengejutkan. Estimasi awal untuk GDP, produk domestik brutonya US, kuartal 3 2025 itu resmi dibatalkan. Ini sangat gila ya. Pasar dan The Fed kehilangan indikator utama pertumbuhan ekonomi. Plus data inflasi favoritnya The Fed, PCE bulan September, yang seharusnya dirilis kemarin dijadwalkan ulang ke tanggal 5 Desember. Implikasinya, The Fed sekarang benar-benar terbang buta, mereka harus membuat keputusan penting tanpa data GDP dan dengan data inflasi yang sangat terlambat. Ketidakpastian ini bisa memicu volatilitas ketika pasar kembali normal minggu depan. Terus kita lanjut ke berita yang ketiga. Di panggung geopolitik, ada perkembangan signifikan nih menuju perdamaian. Presiden Putin menyatakan siap untuk diskusi serius dengan delegasi US yang akan mengunjungi Moskow minggu depan. Putin setuju bahwa rencana perdamaian Trump dapat digunakan sebagai dasar kesepakatan masa depan. Meskipun belum ada versi final, ini adalah kemajuan diplomatik yang besar. Presiden Ukraine, Zelensky, juga mengkonfirmasi delegasi Ukraina dan US akan bertemu minggu ini untuk membahas poin-poin perdamaian. Namun, Putin tetap memperingatkan bahwa sanksi US menghancurkan hubungan dan penyitaan aset Rusia akan berdampak negatif pada sistem keuangan global. Jadi kesimpulannya gimana nih? Kita tahu pasar libur sama dengan likuiditas itu rendah. Jadi sangat hati-hati dengan pergerakan harga yang menipu, bisa jadi banyak fake moves-nya karena volumenya itu tipis. Narasi besarnya semakin jelas, JP Morgan dukung rate cut dan geopolitik itu mereda. Tapi kita kehilangan data ekonomi GDP, ini adalah resep untuk akhir tahun yang sangat spekulatif. Jadi kita bisa manfaatin nih waktu libur di pasar US ini untuk menyusun ulang mungkin ya, porto kita yang mungkin aja akan menghadapi volatilitas yang besar di Desember. Sekarang kita lanjut ke FedWatch Tool. Oke, untuk FedWatch Tool kurang lebih sama ya pembahasannya seperti live streaming kemarin. Kemungkinan The Fed itu akan memangkas suku bunga sebesar 84,7%, ini probabilitasnya di tanggal 10 Desember nanti. Dan untuk pemangkasan suku bunganya sebesar 25 basis point ya. Dan untuk probabilitas The Fed menahan suku bunga itu hanya sebesar 15,3%. Ini still good, tapi balik lagi gue ingetin, data ini sangat volatile. Jadi bergantung banget nih sama data yang nanti akan keluar, kayak data GDP, data pengangguran, terus juga data inflasi PCE yang nanti akan keluar di 5 Desember. Jadi kita benar-benar akan pantau nih. Nanti kita akan update juga untuk data PCE akan mempengaruhi seperti apa sih ke keputusan The Fed nanti. Kayak gitu ya. Terus sekarang kita lihat ke Farsight. Oke, untuk Farsight ternyata sama ya seperti kemarin karena kemarin itu kan libur. Jadinya nggak ada ETF flow.
Nah, ETF flow terakhir tuh datanya di tanggal 26 November. Jadi nanti kita tunggu aja ketika data barunya itu sudah keluar ya. Dari kemarin sih memang ada inflow, tapi inflow-nya itu kecil banget ya. Kalau misalnya dibandingin sama outflow 3 minggu lalu, masih jelas gedean outflow 3 minggu lalu ya. Jadi be careful, untuk ETF itu masih belum ada sentimen yang bagus untuk ETF flow, termasuk Bitcoin dan termasuk juga Ethereum. Walaupun di sini Ethereum-nya justru kayaknya volumenya itu lebih besar ya dibandingkan dengan Bitcoin, tapi nanti kita akan bahas ke price action. Sekarang kita akan langsung bahas ke price action. Kita mulai dulu dari Nasdaq. Oke, untuk Nasdaq di sini masih sama ya. Beneran masih sama banget seperti pembahasan kita waktu live streaming kemarin malam. Jadi dia benar-benar masih bergerak di dalam inside bar ini nih. Jadi tinggal kita lihat nanti apakah dia bisa breakout atau enggak. Di sini walaupun 1 hour-nya itu terlihatnya dia udah breakout, di sini kita bisa tandain sih dia udah MSS tuh bullish, tapi kabar buruknya ada di 4 hour nih. Nanti kita akan bahas. Cuman kita tandain dulu untuk 1 hour-nya itu demand-nya kita bisa pindahin ke sini. Karena di sini adalah last pullback-nya untuk 1 hour. Dan untuk 4 hour-nya, nah, as you can see di sini Nasdaq closing candle 4 hour-nya lihat bener-bener pas banget ya, pas banget di high point-nya untuk supply 4 hour-nya. Jadi bisa dibilang untuk 4 hour-nya ini belum MSS ya. Jadi nanti kita lihat aja apakah dia berhasil untuk take out di hari ini. Walaupun hari ini tuh Thanksgiving, tapi market US itu nanti akan buka. Cuman close-nya aja yang lebih early gitu. Jadi tetap akan buka, nanti kita lihat pergerakannya waktu New York Session kayak gitu ya. Gak banyak yang bisa kita bahas di Nasdaq, masih di sini-sini aja. Nanti kita akan lihat untuk pergerakannya di New York Session, baru nanti kita akan update di besoknya ya. Sekarang kita lihat ke total 3 IS. Total 3 IS ini adalah keseluruhan market cap kripto, tapi excluding Bitcoin, Ethereum, dan stablecoins. Jadi bisa dibilang total 3 IS ini kayak gambaran pergerakan besarnya altcoins yang bisa kita tradingkan dan bisa kita investasikan gitu. Karena excluding Bitcoin, Ethereum, dan stablecoins gitu ya. Sekarang kita bahas dulu dari 1 hour ya. Karena di sini 1 hour-nya sesuai nih sama ekspektasi kita. Jadi dia udah benar-benar breakout dari sini. Dan untuk demand terakhirnya jadinya di sini. Ini adalah demand terakhir untuk 1 hour. Per sekarang banget dia lagi diapit sama 2 level. Di sini adalah supply 4 hour terakhir. Dan kemungkinan sih dari sini ada rejection ya. Di sini udah kelihatan di 1 hour-nya ada rejection untuk 4 hour-nya gitu. Dan untuk rejection-nya lumayan wajar ya, karena di sini ada supply 4 hour, tapi di bawahnya ada demand 1 hour nih. Tinggal kita lihat mana level yang lebih kuat. Kalau misalnya level 4 hour-nya itu lebih kuat, kemungkinan besar dia masih akan ada rejection dari situ. Mungkin aja dia bisa breakdown dari sini, tapi nggak tahu. Tinggal kita lihat mana level yang lebih kuat gitu ya. Ada kemungkinan juga dia bisa breakout dari sini, karena kita tahu internal structure-nya itu bullish gitu. Semoga aja internal structure-nya itu cukup kuat untuk mendorong total 3 IS ini bisa breakout dari supply 4 hour ini. Soalnya kalau misalnya dia nggak breakout dari supply 4 hour ini kita bisa expecting lower low ya. Lower low-nya sampai mana? Lower low-nya itu bisa aja sampai sini nih. Sampai ke market cap-nya 500-an miliar dolar gitu. Jadi be careful, ini sekarang lagi perang yang sangat krusial. Kalau misalnya dia breakout, dia bisa retest ke level yang lebih tinggi di kisaran sini, atau mungkin aja bisa sampai ke supply daily ini. Mungkin mentok-mentok dia bisa sampai ke trendline yang kita udah gambar kemarin nih. Di sini ada trendline, dia penurunannya udah mulai ada exhaustion ya. Tapi bisa dibilang walaupun penurunannya exhaustion, dia keep creating lower low dan strukturnya itu valid gitu ya. Kayak gitu, semoga dia bisa ada retest lagi ke atas. Kalau misalnya ada retest lagi, gue mungkin mikirnya akan out seluruh altcoins yang mungkin aja kalau misalnya gue masih punya, gue akan out 100%. Karena di sini peluang dia bikin lower high itu sangat tinggi gitu. Dan secara gambaran besar pun walaupun di sini dia belum breakdown, di sini kan kelihatan nih. Altcoins kan belum breakdown bang dari sini, tapi Bitcoin-nya sudah ya. Kalau misalnya Bitcoin-nya sudah breakdown, kemungkinan altcoins itu bakal ngikut pergerakannya Bitcoin. Jadi menurut gua nggak usah nunggu sampai breakdown dari internal structure ini. Karena secara time frame daily pun ya di sini dia udah valid bearish gitu. Dan ini adalah struktur eksternalnya gitu. Kayak gitu ya. Jadi menurut gue acuannya cukup di time frame daily, walaupun secara weekly dia belum breakdown, tapi perlu sangat hati-hati di supply daily ini. Gitu ya. Perlu pantau terus untuk total 3 IS kalau misalnya masih nyangkut di altcoins, pertimbangkan untuk tutup posisi kalau misalnya nyampe ke supply daily ini. Sekarang kita bahas ke Bitcoin dominance.
Oke, untuk Bitcoin dominance secara time frame 4 hour di sini dia still bearish ya. Di sini dia still bearish karena dia udah berhasil breakdown dari demand 4 hour ini. Kita bisa tandain di sini MSS. Terakhir kita bahas sih ada kabar bagus ya. Di sini dia benar-benar MSS, tapi kabar buruknya sekarang lagi ada di supply 1 hour ini. Expecting di sini mungkin aja dia bakalan back and forth lagi. Tapi kalau misalnya dia sampai breakout ke atas, kita perlu hati-hati nih. Perlu hati-hati banget untuk transaksi di altcoins karena bisa jadi altcoins-nya itu bisa ada tekanan jual lebih lanjut. Karena di sini Bitcoin dominance-nya itu lagi ada di key level-nya untuk supply 1 hour. Kalau 4 hour-nya masih jauh supply-nya itu di sini karena di sini pergerakan kecil aja. Mungkin kita bisa tandain juga supply 4 hour-nya di sini karena di sini kayak internal structure-nya valid. Jadi mungkin kita akan tandain di level ini. Plus levelnya itu sejalan ya. Levelnya itu sejalan sama SNR weekly ini gitu. Jadi tinggal kita lihat apakah Bitcoin dominance itu bisa breakout dari level ini. Kalau misalnya bisa, kita expect dia bisa sampai ke supply 4 hour ini. Dan menurut gua wajar juga karena kita expect-nya Bitcoin itu bisa ada lower high kan. Kalau misalnya Bitcoin bikin lower high, otomatis dia naik dulu. Kalau misalnya Bitcoin naik dulu, ya mungkin aja money flow lagi masuk dulu ke Bitcoin dan akhirnya Bitcoin dominance-nya itu naik gitu. Jadi menurut gue wajar-wajar aja kalau misalnya Bitcoin dominance-nya itu mau naik dulu. Kayak gitu ya. Tapi sekali lagi gue ingetin, be careful sama altcoins yang kita pegang. Kayak gitu, terus sekarang kita bahas langsung ke Bitcoin. Bitcoin sekarang banget diperdagangkan di 90.800-an dan dia lagi ketahan nih. Lagi ketahan sama supply 1 hour ini. Supply 4 hour-nya masih jauh banget, masih sama seperti kemarin, supply 4 hour-nya ini belum berpindah di angka 14686 sampai 17476. Dan kita tinggal lihat ke internal structure-nya aja ya, karena kita udah tandain level krusialnya di higher time frame, tinggal kita lihat lower time frame-nya. Lower time frame-nya di sini supply 1 hour-nya di angka 92077 sampai 93080. Apakah Bitcoin mampu closing secara 1 hour di atas level itu? Per sekarang banget internal structure-nya di sini. Ini adalah demand-nya. Mungkin ini adalah demand untuk 15 menit nih. Jadi nanti kita tandain aja. Coba kita lihat ke 15 menit. Nah, benar ya. Ini demand 15 menit. Jadi expecting mungkin aja dia bisa back and forth di level ini. Gitu. Karena di sini ada level krusial untuk internal structure-nya. Ini demand 15 menit. Dan untuk external structure-nya di 1 hour ini supply-nya di sini. Plus, ini adalah order block yang strong. Karena sebelum dia bikin lower low di sini, dia ada liquidity sweep dulu nih. Jadi kayak dia ambil liquidity dulu, baru habis itu bikin lower low. Dan ini jadinya bisa dibilang ini the strong order block ya. Jadi, be careful, sangat wajar kalau misalnya di sini ada rejection. Dan ekspektasinya mungkin gue expecting dia bisa sampai dulu ke demand 15 menit ini. Mungkin ambil liquidity, baru habis itu ada pemantulan. Gitu ya. Tapi kita nggak tahu karena masih low volume. So, kita lihat aja nanti pergerakan berikutnya seperti apa. Jangan agresif dulu, tetap gunakan risk management juga yang proper, karena kita lagi ada di Thanksgiving Day, pastinya volatilitas itu bisa nggak terduga ya, karena low volume. Kita lanjut ke Ethereum. Oke, Ethereum pun sama, dia masih beneran ketahan juga ya di supply 1 hour ini. Kemarin kita expecting dia mungkin ada rejection dari sini, mungkin bisa back and forth juga sama kayak Bitcoin. Di sini ada demand 15 menit, terus ada supply 1 hour. Jadi expecting ya sama kayak Bitcoin ya. Jadi bisa aja dia bener-bener cuman konsolidasi aja karena di sini ada supply 1 hour, supply yang sangat krusial dan 15 menit juga demand yang sangat krusial di internal structure-nya. Plus dia udah valid break of structure di sini. Tinggal kita lihat mana level yang lebih kuat. Sama pembahasannya seperti live streaming kemarin. Dan untuk level yang sangat penting yang akan gua pantau adalah 1. SNR ini. SNR ini di kisaran 3.306 sampai 3.407. Gue expecting ini lower high untuk bear marketnya. Tapi balik lagi, ini cuman ekspektasi. Jangan dijadiin satu-satunya acuan, karena bisa aja dia tembus dari sini bisa, atau misalnya dari sini dia langsung ada rejection juga bisa. Jadi sekali lagi jangan dijadiin acuan satu-satunya ya guys. Perlu punya untuk exit strategi pribadi gitu. Jangan dengerin kata-kata orang lain, pastikan kalian do your own research gitu. Kalau misalnya masih nyangkut, hati-hati,
kita udah di penghujung cycle, jangan di hold sampai ke cycle berikutnya. Tapi kalau misalnya Bitcoin, terus kalian mau investasinya untuk jangka panjang di sini gue bilangnya kayak 10 tahun gitu, maybe 5 tahun it's still okay, karena kita tahu Bitcoin selalu bisa tembus all time high sebelumnya di cycle berikutnya. Tapi kalau altcoins, jangan ya. Kalau altcoins jangan, karena sangat beresiko gitu. Sekarang kita bahas ke Ethereum lagi. Supply 4 hour-nya ini yang gue jadi acuan juga, di angka 3556 sampai 3658. Ini level krusialnya. Terus untuk supply daily-nya, ini gue ngelihatnya unlikely dia bisa sampai sini. Tapi kalau misalnya bisa sampai, it's good buat dijual ya. It's good buat dijual. Angkanya di 4097 sampai 4252. Tinggal kita lihat apakah dia berhasil mantul setinggi itu, karena kalau misalnya dari sini ke SNR itu perlu naik 10%. Ke supply 4 hour perlu naik 18%. Ke supply daily perlu naik 36%. Ini jujur gue pesimis ya. Tapi kalau misalnya di market kita harus netral, mungkin aja bisa terjadi. Tapi akan lebih baik kita ngelihat ke internal structure-nya ketika dia udah sampai ke level-level krusial ini. Dari SNR, supply 4 hour, dan juga supply daily. Kayak gitu ya. Kayak gitu untuk Ethereum. Sekarang kita akan bahas ke Fartcoin, karena ada yang request ya. Bang, bahas Fartcoin bang ya, gimana Fartcoin buat akhir tahun 2025 atau awal 2026 Januari, Februari bang. Love. Oke. Thank you ya Satria Ramdhani for the request dan for the love. Sekarang kita akan bahas Fartcoin. Tapi sebelum itu gue pengen ingetin, Fartcoin itu bisa dibilang dia itu meme coin ya, karena ya koin kentut guys. Kalau koin kentut, bagusnya itu buat aset spekulasi, bukan untuk aset investasi. So be careful, kalau misalnya kalian ada investasi di Fartcoin, ya pertimbangkan untuk kurangin resiko ya. Sekarang kita bahas dari time frame weekly-nya dulu. Di sini, gue nggak bisa dapat data yang sangat banyak ya. Coba kita lihat ke data lainnya. Paling lengkap di sini MACD, jadi gue akan pakai chartnya MACD. Di sini nggak ada structure yang jelas, dia cuma bikin high point. Dan untuk demand-nya mungkin pas lagi ICO kali ya. Pas lagi ICO mungkin bisa kita tandain di sini demand weekly-nya. Dan secara structure sebenarnya dia still bullish karena di sini bikin all time high ya di sini. Ini time frame weekly. Terus kita tandain di sini resistance karena di sini dia udah pullback. Dan di sini apakah dia udah breakout structure belum ya? Jadi dia masih bergerak di dalam swing ini. Swingnya cukup besar, cukup lebar. Kalau misalnya dari sini ke low-nya itu turun 92%. Oke. Be careful guys. Be careful karena ini range-nya besar banget ya. Dari top-nya ke bottom itu 92% guys. Aduh, nyesek juga ya. Kalau misalnya dari sini ke harga sekarang 86%. Sedangkan di sini dia pernah nyampe harganya itu 0,02. Ya, jangan FOMO ya. Di koin-koin seperti ini jangan FOMO karena ini very high risk. Kita tahu Fartcoin, koin kentut. Jadi logikanya jangan investasi besar di koin kentut guys. Namanya aja koin kentut. So be careful ya. Gue nggak bisa prediksi harganya bakalan kemana di bulan Desember, Januari. Gue nggak bisa prediksi, tapi kita lihat dari data yang ada aja ya. Secara data, di sini Fartcoin udah bearish di time frame daily-nya semenjak di sini. Di sini gue ngelihatnya dia one push ke bawah. Ini kita hapus aja. Dia one push ke bawah. Jadi bisa dibilang dia one swing karena ya kita lihat ya pergerakannya masih di dalam swing besar ini. Sekarang kita lihat ke structure daily-nya. Secara daily dia bearish juga. Di sini internal structure-nya back to bearish dan kita tandain di sini adalah wait a minute. Sebenarnya supply daily-nya ada di sini. Tapi pergerakan candle-nya itu sangat agresif ya. Ini kita tandain dulu supply daily dan untuk candle ini candle tanggal 10/10 ya. As you can see ya. Tanggal 10/10 benar-benar bencana buat cryptocurrency. Terus kita lihat ke time frame 4 hour-nya. Wait a minute, kita tandain dulu di sini. Di sini supportnya. Oke, di sini support dan di sini juga ada support untuk swing besar yang ini. Jadi tinggal kita lihat nih, apakah dia mampu untuk bertahan di level ini atau enggak. Sekarang kita lihat ke 4 hour. Secara 4 hour, wait. Oh, ini kabar yang lumayan bagus ya. 4 hour-nya udah back to bullish nih. Di sini dia udah back to bullish. Nah, ini valid nih. Dia valid breakout, dia valid MSS dari structure 4 hour-nya. Dia di sini masih berusaha untuk breakout, akhirnya dia breakout secara impulsif dan membentuk di sini ada
candle bullish yang lumayan besar. Walaupun di sini ada wick-nya, tapi bisa dibilang ini still valid gitu. Dan untuk demand 4 hour-nya ada di sini, karena ini adalah low yang mengakibatkan dia itu MSS to bullish ya. Di sini dia udah valid MSS to bullish. Structure-nya bagus ya di sini. Di sini structure-nya bagus karena dia MSS to bullish-nya lumayan agresif gitu. Terus kita lihat ke 1 hour, oke. Secara 1 hour di sini kelihatan ya. Ini demand 1 hour-nya. Expecting mungkin kalau misalnya Fartcoin nyampe ke sini mungkin ada pemantulan. Kalau misalnya di internal structure-nya ada MSS to bullish mungkin bisa dimanfaatin dengan taking long gitu. Karena di sini kelihatannya kayak dari swing sebelumnya. Nah, ini kayak harganya itu respect sama internal structure-nya gitu. Mungkin kita bisa manfaatin di level-level ini. Kalau misalnya dia udah MSS to bullish, mungkin kita bisa manfaatin dengan taking long. Gitu ya. Mungkin di sini bisa, terus habis itu stop loss di bawahnya, terus habis itu mungkin targeting 3R. Kayak gitu aja udah oke sih menurut gua. Kayak gitu untuk Fartcoin. Apakah bagus untuk long term? Menurut gua pribadi, meme coin itu nggak ada yang bagus untuk long term gitu. Ya satu-satunya yang bagus untuk long term ya cuman Bitcoin. Plus ya seperti yang gue ingetin lagi, kita udah di Q4 2025 guys. Q4 2025 itu adalah 1 tahun setelah halving. Biasanya di cycle-cycle sebelumnya, top itu selalu berada di Q4 1 tahun setelah halving gitu. Jadi sangat wajar kalau misalnya orang-orang berpikiran bahwa kita itu udah masuk ke bear market. Karena ya secara historical selalu seperti itu guys. Dan pada saat bear market nggak ada altcoins yang bisa survive gitu. Termasuk Fartcoin gitu. Di sini topnya Fartcoin itu di Januari 2025 dia turun seberapa persen nih? Dia turun 92% guys. Jadi jangan mau lah, jangan mau dibawa turun 92%. Plus low-nya aja di sini lihat. Dari sini ke low di sini itu masih bisa turun 88%. Kalian kalau misalnya dibawa turun dari sini, misalnya dari top ke sini turun 99%. Kalau gue sih nggak mau ya. Jadi ya be careful, ini aset spekulatif. Jangan dijadiin aset investasi gitu, apalagi buat long term, gitu ya. Kalau gue ngelihatnya seperti itu, tapi kalau misalnya menurut kalian Fartcoin bagus, fundamentally atau apapun itu, ya go ahead, tetap pertimbangkan resikonya. Boleh pakai risk manajemennya yang ada di video risk management, itu videonya linknya ada di deskripsi. Gue selalu ingetin untuk terapkan risk management yang proper, karena itu fundamental yang terbaik untuk kita memanage resiko di market crypto gitu. Kalau misalnya nggak ada risk management ya sangat mungkin untuk kena drawdown segini besar ya. Untuk kena drawdown segini besar itu sangat mungkin gitu. Kayak gitu untuk Fartcoin. Sekarang kita bahas ke PP. Udah mulai banyak nih yang minta request meme coin. Be careful ya. Bahas PP suhu. Oke. Kita akan bahas PP. Ini terakhir kita bahas seperti ini ya. Jadi dia secara weekly dia still bullish sebelumnya di sini. Kenapa dia still bullish? Karena ini swing low sebelumnya, dia bikin higher high, valid higher high, terus habis itu dia di sini retracement 100%, tapi nggak mampu untuk closing di bawah demand weekly ini. Masih ada chance dia mantul lumayan kenceng, terus breakdown, benar-benar breakdown dari demand weekly ini. Jadi secara time frame weekly dia udah valid MSS to bearish ya. Ini kabar buruknya, PP udah valid bearish di weekly-nya. Terus untuk supply weekly-nya ada di sini. Karena ini adalah swing high terakhirnya. Kayak gitu ya. Sekarang kita bahas ke time frame daily. Secara daily dia juga bearish ya. Di sini kelihatan jelas dia bearish, ini gua ilangin dulu. Sudah tidak relevan. Oke, supply daily-nya masih tetap di sini. Dan ini adalah supportnya. Karena ini balik lagi 10/10, tanggal 10 Oktober. Shopee kasih diskon, tapi kripto ngasih diskon yang kelebihan ya diskonnya. Nah ini guys, lihat ada E-5, E-5, ini artinya apa? 0 di desimalnya itu banyak banget guys. Jadi ini salah satu kriterianya meme coins tuh kayak gini nih. Jadi kayak nolnya banyak banget, jadi hopiumnya meme coin ini bisa ke $1. Nah, bayangin, kalau dari angka 0 sebanyak ini, terus habis itu ke $1 kan kayak ribuan, puluhan ribu % kan naiknya. Itulah yang bikin meme coin itu sangat menarik gitu, buat orang-orang. Kayak gitu. Tapi ya, kita tahu, high return artinya juga high risk. Karena return itu selalu berbanding lurus sama resiko. Kalau di market finansial, apalagi market crypto. Coba gue penasaran dari all time highs ini ke harga sekarang turun berapa persen? Turun 83%. Selalu seperti ini ya meme coin.
ke harga sekarang 80%, ke struktur di bawahnya 96%. Hati-hati ya guys, di sini secara structure dia udah break of structure kan. Jadi expecting dia bisa bikin lower low nih. Expecting dia bisa bikin lower low sampai mana lower low-nya? Nggak tahu. Karena di sini dia udah MSS to bearish. Kemungkinan dia bikin lower low itu sangat tinggi, tergantung trennya sekuat apa. Expecting mungkin kalau misalnya dia nyampe nih ke supply ini, mungkin ada rejection gitu ya. Dan nggak tahu rejectionnya sampai mana. Even di 4 hour-nya aja dia still bearish nih. Lihat di sini. Ini supply 4 hour-nya. Baru banget ke retest. Kalau misalnya supply 4 hour-nya ini kuat, expecting bisa ada rejection dari sini juga gitu. Kayak gitu ya. Dan ini adalah support terakhirnya, tinggal kita lihat mana level yang bakal di break duluan nih. Coba kita lihat ke 1 hour-nya. Oke, secara 1 hour di sini internalnya sih dia back to bullish ya di sini. Di sini dia back to bullish, cuman balik lagi gue ingetin ini internal. Jadi kita tandain aja di sini adalah demand 1 hour-nya. Kurang lebih sama ya, kurang lebih mirip banget sama Ethereum sama Bitcoin juga. Jadi probably untuk short term-nya mungkin aja dia bisa back and forth di area ini karena di sini diapit sama supply 4 hour dan juga demand 1 hour-nya. Ini demand 1 hour-nya untuk internal ya. Balik lagi ini cuma internal karena struktur validnya ini masih di sini. Jadi dia bisa dibilang dia one swing ke bawah gitu. Kayak gitu untuk PP nggak ada setup. Balik lagi kalau misalnya kalian mau investasi di meme coin, pastikan mengerti dulu resikonya ya. Jangan dibawa sampai cycle depan karena kita nggak tahu penurunan meme coins itu bisa sampai mana gitu. Bisa aja dia sampai sini lagi, bisa juga ya. Kayak dari sini ke bawah sini bisa turun 95%. Aduh. Jangan mau dibawa turun sebanyak itu ya guys. Kayak gitu untuk PP. Sekarang kita lanjut ke BNB. Karena ada yang request juga ya, Bang, request BNB ya di next video, thanks. Oke, sama-sama, PYP. Sekarang kita akan bahas ke BNB. BNB ini salah satu koin yang sangat strong di cycle kali ini. Bisa dilihat di sini, dari pergerakan di 2024 aja nih. Dari pergerakan 2024, dari demand weekly ini ke all time high-nya, itu dia naik 128%. Dia sampai menyentuh $1.300 baru habis itu ada rejection. Per sekarang BNB diperdagangkan di $893. Sekarang kita akan bahas dari time frame weekly-nya dulu. Secara time frame weekly, demand-nya masih jauh banget di angka $600 sampai $517. Jadi kalau misalnya dari harga yang sekarang ke demand weekly ini, dia butuh turun 32% baru sampai ke demand weekly ini doang. Apakah possible? Ya, segala sesuatu possible ya di market. Tinggal kita lihat ke depannya seperti apa. Secara time frame daily, dia udah valid bearish. Kenapa valid bearish? Lihat di sini. Dia strukturnya dia bikin higher high, di sini lower high, di sini dia bikin higher high, dia bikin lower high, higher high lagi, lower high lagi, higher high lagi. Nah, ketika dia breakdown dari low point ini, dari lower high ini, dia udah valid MSS to bearish. Jadi secara daily dia udah valid bearish ya. Seperti itu. Dan untuk swing high-nya itu ada di sini. Ini adalah supply daily-nya. Kenapa di sini? Karena di sini adalah struktur yang mengakibatkan dia itu bearish di time frame daily gitu. Di sini ada pullback, iya ada pullback tapi di lower time frame karena secara time frame daily dia cuman inside bar doang gitu. Jadi bisa dibilang ini one push ke bawah. Ini juga sama inside bar juga. Nah, kalau misalnya gue gambar seperti ini kelihatan ya. Oke, iya bang, ini inside bar bang. Dia bergerak di dalam candle ini ya, candle bearish ini. Jadi kayak kalau misalnya inside bar itu bisa dibilang dia nggak ada pullback gitu di time frame tersebut. Dan dia melanjutkan penurunan, inside bar lagi melanjutkan penurunan. Baru sekarang banget ada indikasi dia pullback nih. Yap, di sini ada indikasi dia pullback. Jadi bisa dibilang sekarang daily-nya secara time frame daily dia udah valid melakukan pullback. Dan di sini bisa kita tandain support ya. Di sini kita bisa tandain support. Dan di sini kita ngeliat ada order block ya. Di sini ada order block dan dia sejalan juga sama SNR. So expecting mungkin aja BNB bisa sampai ke level SNR ini. Tinggal kita lihat progresnya seperti apa gitu. Kayak gitu ya. Sekarang kita lihat ke 4 hour-nya lagi. Secara 4 hour di sini, ini terakhir kita bahas di sini ya. Secara 4 hour-nya dia udah break of structure. Dia udah break of structure, jadinya untuk supply-nya itu ada di sini. Sebentar, sebelum kita bahas 4 hour, gue jadi penasaran nih. 1 hour-nya terakhir kita bahas seperti apa sih? Oke, di sini kelihatan ya. Secara 1 hour, terakhir kita bahasnya seperti ini. Jadi kayak dia bikin lower low valid, terus habis itu dia retest ke supply 1 hour ini. Gue bilang kalau misalnya BNB mau bullish,
kita perlu take out seenggaknya supply 1 hour ini dulu gitu. Dan ternyata nggak mampu untuk di take out ya. Di sini dia nggak mampu take out dan jadinya dia bikin lower low lagi gitu. Per sekarang supply 1 hour-nya udah berpindah ke sini. Dia masih bearish ya. Dia masih bearish even di internal structure-nya di 1 hour. Jadi expecting dia bisa aja ada rejection dari sini. Kalau misalnya dia nggak mampu take out supply 1 hour ini, expecting dia bisa bikin lower low lagi gitu. Bahkan bisa aja breakdown dari level 791. Untuk supply 1 hour-nya ada di level 908 sampai 915. So be careful, ini bisa jadi ada tekanan jual dari level tersebut gitu. Termasuk yang di sini juga. Terus kita lihat ke 4 hour sekarang. Oke, secara 4 hour di sini supply-nya kelihatannya masih sama aja ya, karena di sini kelihatannya dia breakdown-nya baru sekarang nih. Nah, di sini kelihatan ya, dia baru breakdown, makanya gue bilangnya di sini adalah supply 4 hour-nya. Karena di sini dia break off structure-nya gitu ya, dan highest point-nya di sini untuk supply 4 hour-nya. Kayak gitu untuk 4 hour-nya. Jadi bisa dibilang secara structure dia bearish semua ya, di time frame 1 hour, di time frame 4 hour, di time frame daily. Ini supply 4 hour-nya udah berpindah karena dia udah break off structure. Untuk level supply 4 hour-nya ada di kisaran 990 sampai 1019. Terus untuk supply daily-nya ini di area all time high di 1249 sampai 1375. So, menurut gua kita perlu be careful kalau misalnya udah ada di supply 4 hour ini. Kurang lebih sama kayak Bitcoin sama Ethereum, ini letak key levelnya. Dia sejalan juga sama angka psikologi di $1.000. Ini $1.000, tinggal kita lihat nih. Apakah dia beneran ada rejection dari $1.000 ini? Kayak gitu untuk BNB. Oke, mungkin seperti itu untuk pembahasan hari ini. So, that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless you all and see you guys in the next update. Cheers! Bye-bye! Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.